siswa guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar bumi antariksa. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tata surya? Tata surya adalah semua benda yang ada di langit seperti kumpulan planet, meteor, atau objek lain yang mengorbit matahari, termasuk planet bumi tempat tinggal kita ya. Dari semua benda langit tersebut, mereka membentuk sistem yang teratur dan pusat peredaran tata surya adalah matahari. Oh iya, kenapa mereka semua mengorbit matahari? Lalu, kenapa sih matahari dijadikan sebagai pusat tata surya? Hal ini bukan tanpa alasan, ternyata matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti ini. Peredaran sistem tata surya diatur oleh garis orbitnya. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit lain mengorbitnya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Nah, karena matahari dan planet sama-sama memiliki gaya gravitasi, maka terjadilah gaya tarik-menarik di antara mereka, sehingga ada yang namanya rotasi dan juga revolusi. Seperti yang sudah kita bahas di atas, bahwa matahari adalah pusat tata surya kita yang berupa bola gas panas. Karena ia termasuk bintang, sehingga dapat memancarkan cahaya. Sejauh ini sih, matahari adalah objek sekaligus bintang yang paling besar di tata surya kita. Sekitar 99,8% massa tata surya dipegang oleh matahari dan diameternya sekitar 109 kali diameter bumi. Kalau dibayangkan sih, sekitar 1 juta bumi bisa muat di dalam matahari. Wah, kebayangkan besar banget. Matahari adalah salah satu bintang dari 100 miliar lebih bintang lainnya di galaksi Bima Sakti. Matahari ini terdiri dari zona dan juga lapisan. Bagian dalam matahari ada inti, zona radiasi, dan zona konvektif. Sedangkan pada bagian atmosfer matahari terdiri dari fotosfer, kronosfer, daerah transisi, dan korona. Selanjutnya ada planet. Planet adalah benda langit dan tidak bisa memantulkan cahaya karena ia bukan termasuk bintang. Namun, planet bisa memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Kalian udah tahu belum planet dalam tata surya kita ada apa aja? Yap, planet dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Menurut International Astronomical Union pada tahun 2006, sebuah benda langit dapat dikatakan planet apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus mengorbit sebuah bintang. Kalau di tata surya kita adalah matahari. Yang kedua, harus cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi agar tetap bisa berada di lintasan. Yang ketiga, harus cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda lain yang berada di sekitar lintasannya. Kira-kira seperti apa ya planet itu? Ini dia penjabaran dari masing-masing planet yang ada di tata surya kita disertai dengan ciri-cirinya. Planet pertama yang akan kita bahas adalah Merkurius. Planet ini terletak paling dekat dengan matahari dan termasuk yang paling kecil di antara planet lain. Besarnya gak jauh dari bulan kita loh. Karena paling dekat dengan matahari, maka kebayangkan suhu di planet ini seperti apa? Panas banget. Merkurius mengelilingi matahari setiap 88 hari di bumi. Wah, lama juga ya. Dan ternyata 1 hari di Merkurius sama dengan 59 hari di bumi. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri dari planet Merkurius. Yang pertama, planet terkecil dan terdekat dari matahari. Yang kedua, atmosfernya sangat tipis dan diklasifikasikan ke dalam eksosfer oleh para ilmuwan. Yang ketiga, memiliki suhu 426,7 derajat Celcius pada bagian yang menghadap matahari dan minus 173 derajat Celcius pada bagian yang membelakangi matahari. Yang keempat, planet yang berwarna abu-abu. Yang kelima, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Yang keenam, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Yang terakhir, memiliki diameter sekitar 4.879 km.
Planet selanjutnya adalah Venus. Kalian pernah dengar bintang kejora? Itu merupakan salah satu julukan dari planet Venus. Planet ini biasa terlihat dari bumi pada sore hari loh, terlihat seperti bintang tapi tidak kelap-kelip. Namun atmosfer planet Venus ini beracun, diisi dengan karbon dioksida dan diselimuti awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Awan tersebut membuat panas terperangkap di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan efek rumah kaca berlebih. Itulah mengapa meskipun Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, namun Venus yang memiliki suhu paling panas di antara planet lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari planet Venus. Yang pertama dijuluki sebagai bintang fajar, bintang sore, dan bintang kejora. Yang kedua, planet kedua di tata surya setelah Merkurius. Yang ketiga, planet terpanas di tata surya dengan suhu 900 derajat Fahrenheit atau 465 derajat Celcius. Yang keempat, arah rotasinya berbeda dari planet lain. Yang kelima, memiliki jarak lebih dari 67 juta mil atau 108 juta kilometer dari matahari. Yang keenam, planet yang berwarna putih kekuningan. Yang ketujuh, memiliki atmosfer yang tebal dan sebagian besar terdiri dari asam sulfat dan karbon dioksida. Yang terakhir, satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Hal ini karena rotasi Venus yang berputar terbalik dari planet lainnya, sehingga matahari terbit di Venus bukan di timur, melainkan dari arah barat, sedangkan terbenam di arah timur. Planet ketiga dari tata surya adalah bumi. Yap, tempat tinggal kita dan merupakan satu-satunya planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Berikut ini ciri-ciri planet bumi. Yang pertama, atmosfer terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Yang kedua, atmosfer bumi terlindung dari meteoroid. Yang ketiga, memiliki kondisi yang ramah bagi makhluk hidup dan satu-satunya planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Yang keempat, permukaannya terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Yang kelima, berwarna biru kehijauan. Yang keenam, memiliki jarak 93 juta mil atau 150 juta kilometer dari matahari. Yang ketujuh, memiliki satu buah satelit yaitu bulan. Yang kedelapan, satu hari di bumi sekitar 24 jam dan satu tahun di bumi sekitar 365 hari. Yang terakhir, bumi tidak memiliki cincin. Planet yang keempat adalah planet Mars. Dijuluki sebagai planet merah, Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, padang pasir atau gurun. Planet Mars juga terkenal dengan gunung berapinya yang besar dan lembah yang dalam loh. Bahkan, planet ini merupakan yang paling sering terjadi badai angin dibandingkan dengan planet lainnya. Berikut adalah ciri-ciri dari planet Mars. Yang pertama dijuluki sebagai planet merah. Yang kedua, memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan karena berasal dari oksida besi. Yang ketiga, komposisi atmosfernya antara lain karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air. Yang keempat, jarak antara planet Mars dengan matahari sekitar 228 juta kilometer. Yang kelima, planet Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Yang keenam, Mars tidak memiliki cincin. Yang terakhir, suhu planet Mars antara minus 113 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Selanjutnya ada planet Jupiter. Planet Jupiter termasuk dalam planet luar matahari dan yang terbesar di tata surya kita. Kalau dibandingkan bumi dengan Jupiter, misalnya bumi berukuran anggur, maka Jupiter akan berukuran bola basket. Jupiter merupakan planet yang dingin dan awannya terbentuk dari amonia dan air. Berikut adalah ciri-ciri planet Jupiter. Yang pertama, planet terbesar di tata surya. Yang kedua, warna permukaannya tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna orange dan putih. Hal ini disebabkan oleh badai besar yang berputar di atmosfernya. Yang ketiga, atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, metana, amonia, dan es air. Yang keempat, diameter planetnya sekitar 14.890 km. Yang kelima, jarak dari matahari adalah 778 juta kilometer. Yang terakhir, memiliki satelit terbanyak yaitu 75 satelit. Selanjutnya ada planet Saturnus. Planet yang satu ini paling unik. Meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, tapi cincin
Saturnuslah yang paling cantik. Cincin ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengorbit planet Saturnus dalam pita tipis yang tebalnya 1 mil. Ciri-ciri dari planet Saturnus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki cincin yang mengorbit planetnya. Yang kedua, permukaannya berwarna kuning pucat. Yang ketiga, jaraknya dengan matahari sejauh 1,4 miliar kilometer. Yang keempat, memiliki diameter sebesar 116.463 kilometer. Yang terakhir, satelit yang dimiliki adalah sebanyak 82 buah. 53 sudah dipastikan dan 29 lainnya masih dalam tahap konfirmasi. Lalu selanjutnya ada planet Uranus. Uranus adalah planet yang pertama kali ditemukan dengan menggunakan teleskop loh. Meskipun planet ini berada pada urutan ke-7 di dalam sistem tata surya, tetapi Uranus adalah planet yang paling dingin di antara planet lainnya. Planet ini memiliki ukuran 4 kali bumi loh. Ikut ciri-ciri dari planet Uranus. Yang pertama, planet dengan suhu terendah yaitu minus 224 derajat Celcius. Yang kedua, memiliki satelit sebanyak 27 buah. Yang ketiga, diameter planetnya sebesar 50.724 km. Yang keempat, berwarna biru muda. Yang kelima, memiliki cincin redup vertikal. Yang keenam, berputar pada poros sejajar orbitnya. Yang ketujuh, atmosfernya terdiri dari metana, inti padat metana beku. Yang kedelapan, jarak Uranus ke matahari sejauh 1,8 miliar mil atau 2,9 miliar kilometer. Yang terakhir, Uranus membutuhkan 17 jam bumi untuk berotasi pada porosnya dan membutuhkan 84 tahun bumi untuk mengorbit matahari. Planet yang terakhir ada planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan yang terjauh dari matahari. Ciri-ciri dari planet Neptunus antara lain. Yang pertama, jarak planet dengan matahari sejauh 4,5 miliar kilometer. Yang kedua, satu hari di Neptunus adalah 16 jam di bumi dan 1 tahun di Neptunus sama dengan 165 tahun di bumi. Yang ketiga, suhu permukaannya adalah minus 214 derajat Celcius. Yang keempat, berwarna biru. Yang kelima, diameter planetnya adalah 49.530 km. Yang terakhir memiliki 8 buah satelit antara lain Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kita semua tahu kalau dalam sehari ada 24 jam, ada siang dan ada malam. Namun ternyata waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya adalah 23 jam, 56 menit dan 4,09 detik loh. Matahari juga tetap berada di tempatnya, tetapi bumi yang berputar. Bumi yang berputar pada porosnya membuat bagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Perbedaan siang dan malam itu termasuk salah satu dampak dari rotasi bumi. Dampak lainnya adalah gerak semu harian matahari, membelokkan arah angin dan arus laut, serta perbedaan percepatan gravitasi bumi. Lalu ada revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, kalau yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Saat berevolusi, bumi bisa saja terletak di apotema atau hipotema. Apotema adalah titik terjauh bumi dengan matahari, sedangkan hipotema berarti titik terdekat bumi dengan matahari. Hal ini karena revolusi dan sumbu bumi terletak pada kemiringan 23,5. Itulah yang membuat adanya perbedaan lama siang dan malam. Selain perbedaan lama waktu malam dan siang, dampak lainnya dari adanya revolusi bumi terhadap matahari adalah perbedaan musim, gerhana matahari dan gerhana bulan, gerak semu tahunan matahari, dan perubahan penampakan rasi bintang.